وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Pada lafal bacaan wa idz qulna dkhulu, kita perlu memperhatikan teman-teman, pada lafal huruf zal ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada pelafalannya, yaitu yang pertama memantulkan huruf zal, kesalahan yang sering terjadi. Contoh bagaimana? Wa iz qulna itu memantul. Yang kedua, menggantinya dengan huruf zai. Wa iz qulna itu sering terjadi yang kita dengar dan yang kami dengar ketika ada beberapa di antara pembelajar yang belajar membaca Al-Quran, dia menggantinya dengan huruf zal. Huruf zai. Maka kita perlu hati-hati agar pelafalan huruf zal ini sempurna. Maka kita harus mempelajari namanya makharijul huruf was sifat, sebagaimana yang dikatakan Imam Jazari fima yajibu ala qarihi an ya'lama qabla syuru'i awwala makharijul hurufi was sifat. Maka yang pertama adalah kita mengetahui tempat keluar daripada huruf zal itu. Zal tempat keluarnya adalah dari ujung lidah kita menempel dengan gigi dari atas. Wa iz, seraya dia kita memiliki sifat yang namanya rokhawah, mengalir suaranya. Kemudian pada lafal qul nadkhulu, pada lafal huruf dal di sini ditandai dengan warna biru, menandakan dia huruf dalnya dibaca dengan bacaan qalqalah. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya memantul. Nah, kesalahan yang terjadi dalam melafalkan bacaan qalqalah, yang pertama tidak mantul. Yang kedua menambah hamzah. Contoh bagaimana? Yang pertama wa iz qulna dkhulu, itu tidak memantulkannya. Yang kedua menambahkan hamzah, contoh wa iz qulna dkhulu. Nah, ini juga menambahkan hamzah, padahal tidak boleh menambahkan hamzah pada lafal huruf dal ketika dia qalqalah. Qalqalah kan ada beberapa ada beberapa macam. Salah satunya qalqalah sughra dan kubra. Nah, pada pelafalan huruf dal di sini yaitu dia qalqalah sughra. Maka kemudian pelafal udkhulu hadhil qaryah, pada lafal lu ha, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, yang dimana dipanjangkan dua harakat. Lu kepanjangan dipanjangkan dengan huruf waw, ha dipanjangkan dengan huruf alif kecil yang ada di sini. Kemudian pada lafal al-qaryah, di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu huruf alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14 huruf terkumpul di dalam lafal abghi hajjaka wa khaf aqimahu hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, ini huruf-hurufnya alif, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ketika ada huruf 14 ini bertemu dengan alif lam, maka dia kita namakan dengan menamakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian pelafal qaryah, di situ huruf ro-nya ditebalkan. Karena huruf ra yang didahului dengan huruf fathah, maka dia kita namakan dengan ra tafkhim, harus tebal. Kemudian pada lafal fakulu minha, fa alirkan nafasnya, fa, jangan dibaca pa. Kemudian pada lafal lu dan ha, kedua-duanya mad tabi'i lagi, ditandai dengan yang tadi. Ada huruf-huruf mad setelahnya. Nah, di dalam mad tabi'i ini sendiri hati-hati, ada beberapa kesalahan.
Di antaranya adalah dia memanjangkan mad tabi'i lebih daripada kadarnya. Harusnya 2 menjadi 4 atau 2 menjadi 6. Misalkan fakulu minha, itu terlalu panjang, cukup 2 harakat saja. Kemudian pada lafal minha, di sini ada bacaan izhar. Izhar yaitu membunyikan suara nun dengan jelas. Nah, nanti meskipun nanti ada bahasan bagaimana cara izhar, apakah di dalam huruf izhar ada gunnahnya, itu khilaf bainal ulama. Dan sedikit daripada mereka yang mengatakan adanya gunnah, tapi di situ nanti kita tidak membahas itu. Tapi apa kita mengenal dulu yang namanya izhar. Izhar yaitu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf izhar ada 6, ya terkumpul dalam huruf-huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Nah, itu. Kemudian haitsu ada bacaan lin pada lafal ya sukun di dalam fathah. Kemudian syi'tum ragadaw, ada hamzah yang sukun di sini, harus suaranya ditahan dan suaranya harus nafasnya juga tertahan karena dia sifatnya ada 2, sifat jahar dan sifat syiddah. Kemudian pada lafal mim mati bertemu ra, di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Kemudian pada lafal ragadaw wadkhulul baba sujada. Pada lafal ragadaw, di sini ada tanwin pada lafal dan bertemu dengan huruf waw. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan? Suara tanwinnya masuk ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya waw, maka masukkan tanwinnya ke waw dan ditahan dan dibunyikan dengan huruf waw. Suara nunnya hilang. Rogodan menjadi rogadaw. Yang kedua ditahan, yaitu dengan gunnah. Rogodan wadkhulul bab. Kemudian pada lafal wadkhulul bab, huruf dal sama, ini kita baca dengan lafal awal udkhulu tadi, yaitu bacaan qalqalah. Tidak perlu kita jelaskan panjang karena kita sudah membahas pada ayat yang pada kata yang sebelum. Kemudian pada lafal al-baba, ini sama sebagai al-qamariyah, yaitu di sini tadi abghi hajjaka. Kemudian pada lafal baba ada mad tabi'i fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian sujjadan wa qulu, sama pada lafal sujjadan wa qulu ada bacaan idgham bi gunnah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya huruf yang berharakat fathatain bertemu dengan huruf waw di sini. Ya. Maka cara membacanya sama seperti ragadawa. Pertama masukkan dulu ke huruf waw tanwinnya, kemudian ditahan sepanjang 2 harakat. Sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum. Kemudian pada lafal ku dan lu ada mad tabi'i lagi. Ku dipanjangkan dengan huruf waw sukun, lu dan dipanjangkan dengan waw sukun. Kemudian pada lafal hittatun naghfir lakum. Huruf ta, di sini ada huruf tanwin bertemu dengan na. Sama hukumnya sebagaimana ketika bertemu dengan huruf waw, yaitu idgham bi gunnah. Masukkan tanwinnya ke huruf nun dan ditahan suara nunnya. Kemudian pada lafal huruf ghain tidak boleh mantul. Nah, kesalahannya terjadi memantulkan ghain. Naghfir lakum. Nah, ini kurang atau salah karena huruf ghain tidak boleh mantul. Kemudian pada lafal lakum khotoyakum ada mim mati bertemu kha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, jelas suara mimnya. Kemudian pada lafal khotoyakum, ta dan ya sama panjangnya 2 harakat, yaitu dibaca dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian wasanazidul muhsinin. Zi ada mad tabi'i kasrah bertemu ya. Al muhsinin ada alif lam. Ini alif lamnya sama yang dengan di atas, yaitu alif lam qamariyah. Dibaca jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal ha alirkan kecil, jangan muhsinin tapi muhsinin. Kemudian pada lafal nin ada bacaan mad arid disukun. Mad arid sudah sering kali kami ulangi, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Jadi sehingga teman-teman kalau membaca ayat ini di akhir itu baca dengan mad arid disukun, dan kita ngambilnya berapa? Yang 4 harakat.
Boleh berapa harakat untuk mat arid? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, atau boleh 6 harakat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti kami, silahkan nanti bisa dicek ulang di video-video sebelumnya berkenaan dengan mat arid disukun dan semisalnya, yang nantinya insya Allah kita akan membahas sampai kepada bacaan qorib dalam riwayat Hafs an Asim. Dan semoga Allah mudahkan juga kita akan membahas tentang ada beberapa saktat dalam riwayat Imam Hafs dari jalurnya Imam Syatibi. Kemudian semoga juga nanti Allah mudahkan juga untuk mempelajari riwayat Syu'bah ya, yang nanti kita akan bahas juga di dalam pertemuan selanjutnya setelah kita menyelesaikan hukum tajwid selama Al-Quran pada riwayat Imam Hafiz. Kemudian juga teman-teman silahkan mohon nanti kalau bagi teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab juga, nanti bisa kunjungi di channel kami di Bahasa Arab Center. Nah, nanti kami juga sedang merintis, mungkin bisa juga bantu teman-teman membantu untuk share-nya agar kita mendapatkan banyak manfaat juga daripada yang lainnya. Dan insyaallah kita akan coba rutinkan di situ belajar bahasa Arab. Dan juga untuk khusus murotal yang kami buat itu untuk mungkin bagi teman-teman yang ingin mendengarkan murotal sebelum tidurnya dan sebagainya ada juga. Dan juga ada yang ngaji Quran, memang itu khusus untuk tilawah gitu ya, kita tilawah. Nah, mohon bantuannya, ada ngaji Quran yuk di kami, dan untuk temanya sama, yaitu dengan logo yang sama juga tentunya. Baik, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.